9 tahun lalu ada panggung lebih panjang dari panggung ini di Senayan, warnanya merah. Ada orang di atas karpet merah itu dengan baju putih, dia jalan memberi harapan. Maka oleh majalah Times dielulukan, dunia mengelulukan. Tetapi ujian kepemimpinan bukan ketika dia keluar dari panggung. Sama seperti Peragawati, kalau dia keluar dari panggung itu langkah biasa, catwalking. Ujian seorang Peragawati ketika dia ada di ujung panggung dan dia melakukan U-turn. Itu momen ujian bagi seseorang. Dia bisa sukses keluar dari panggung dengan kamera, tapi begitu di panggung dia pakai high heel, stiletto, hak tinggi, tiba-tiba high heelnya patah, maka dia pincang. Saya pakai baju putih, Caimin pakai baju putih, Anies pakai baju putih, ada di panggung hijau. Apa bedanya baju putih saya, baju putih Imin, baju putih Anies dengan baju putih yang dipakai oleh seseorang selama 9 tahun? Baju putih. Ada orang pakai baju putih selama 9 tahun. Baju putih dicuci tiap hari bersih, tapi hatinya kotor. Sekarang orang yang sama masih pakai baju putih, tapi putihnya putih pucat, putih ketakutan namanya itu, bukan putih cahaya. Kita mau bikin perubahan, supaya kita ubah. Putih itu mesti putih yang bercahaya, bukan putih karena ketakutan. Itu namanya pale, pucat, putih pucat. Nah tadi teman-teman mahasiswa memperlihatkan satu upaya untuk mengucapkan tidak pada Cak Imin dan Anies. Anda lakukan pertanyaan yang betul-betul ketat. Anda tadi menggeleng pada mereka berdua, dan tugas universitas adalah menggeleng, bukan manggut-manggut. Anies Baswedan. Yang manggut-manggut itu turunan dinasti. Jadi saya percaya bahwa hari ini bangkit sebuah generasi, yaitu generasi yang menggeleng, menggeleng pada kekuasaan, menggeleng pada oligarki. Lagu Anda tadi, lagu para mahasiswa, Anda diminta untuk mengucapkan peradaban demi mereka yang ada di simpang jalan dan bingung mencari arah. Lagu kalian. Pertanyaan saya, Anda harus ada tetap di jalan kebenaran. Bahkan ketika Cak Imin dan Anies jadi presiden, Anda harus tetap menggeleng. Itu fungsi intelektual. Tapi Anda harus hati-hati. Menggeleng artinya menggerakkan kepala kiri kanan, menggeleng. Tapi ada juga menggeleng yang tidak mengeluarkan pikiran, namanya pelangak-pelongok. Jadi Anda mesti bedakan. Menggeleng artinya upaya mengeluarkan pikiran. Pelangak-pelongok karena justru tidak punya pikiran. Itu bedanya. Jadi teman-teman di sini saya mengulas apa yang diucapkan tadi, bahwa dua pasangan ini berupaya untuk bicara di tingkat paradigma, tingkat value, tingkat ide besar tuh. Itu yang kita perlu. Tanpa paradigma tidak ada proyek, tidak ada keputusan konseptual. Jadi mulailah mengkritik paradigma. Dan saya percaya bahwa satu waktu Anda akan lihat apa yang dia ucapkan nanti, mereka ucapkan nanti di minggu pertama, minggu kedua, dan Anda siap-siap turun ke jalan untuk demo mereka nanti. Di situ kejujuran diawali. Jadi sekali lagi saya percaya bahwa kumpulan kita hari ini adalah kumpulan akal pikiran. Anda bayangkan 2 hari lalu
ada kumpulan yang 300 kali lebih banyak dari ini di Senayan, namanya Abdesi. Anda juga Abdesi, Asosiasi Pemikir Demokrasi. Abdesi. Abdesi di sana aparat pengabdi istana, beda. Jadi pastikan bahwa Anda bukan pemuja kekuasaan. Anda ucapkan kritik, dan kritik itu yang akan mendefinisikan Anda sebagai warga negara atau sebagai warga dinasti. Ini pesan saya, karena saya bagian dari teman-teman. Upaya untuk merawat demokrasi itu bukan cuma butuh kekuatan partai, tapi kekuatan intelektual. Demokrasi itu adalah pikiran yang diucapkan melalui pemilu. Demokrasi adalah kekuasaan otak melalui kekuasaan rakyat. Jadi mereka yang tidak bisa berpikir seharusnya tidak boleh dipilih. Nah, teman-teman di sini, kita percepat pembicaraan ini. Saya hanya membuat kesimpulan dan Anda lanjutkan pertanyaan pada dua bakal pemimpin ini. Semoga hari ini kita pastikan bahwa terbit keputusan untuk memulai perubahan. Dan sekali perubahan itu dimulai, tidak mungkin ada yang mampu mencegahnya. Kita ingin supaya satu waktu nanti panggung ini akan Anda lalui masing-masing. Kita ingin kendalikan ambisi-ambisi kekuasaan yang hari-hari ini hanya diatur melalui kaleng kongguan. Kita ingin ada generasi emas. Kita ingin semua kita mampu untuk mengucapkan keadilan. Kita ingin ada bagian yang kita tetapkan sebagai tujuan bernegara. Surabaya diingat sebagai kota perjuangan. Bung Karno belajar di sini. Semua ideologi dimulai dari Surabaya. Bung Karno belajar tentang nasionalisme di sini. Islam, Kartosuwiryo belajar tentang negara Islam di sini. Hatta berupaya untuk menghasilkan demokrasi dengan basis kooperasi. Jadi sebetulnya Surabaya ini surplus pikiran. Nah, kita ingin surplus itu kita pelihara baik-baik. Dari Surabaya juga diucapkan Hari Pahlawan. Bung Karno mengutip pikiran-pikiran dunia karena belajar di Surabaya melalui kursus-kursus dari Haji Omar Said Cokroaminoto. Nah, kita belajar tentang ide. Suatu waktu Bung Karno bilang, beri saya 10 pemuda dan saya guncang dunia. Itu kata Presiden Soekarno. Apa kata Presiden Jokowi? Saya kirim 1 pemuda, saya jadikan dia wapres. Nah, saya ingin pemuda-pemuda Surabaya menghalangi politik dinasti yang makin menjadi-jadi. Terima kasih. Baik, bagaimana posisi dan juga orasi yang disampaikan oleh Profesor Akal Sehat Rocky Gerung dalam satu diskusi akal sehat yang disampaikan di Surabaya kepada mahasiswa Surabaya, dan ini menjadi salah satu rangkaian ya tur yang dilakukan oleh Profesor Akal Sehat Rocky Gerung. Tur-tur itu dimaksudkan sebagai bagian daripada aktivitas seorang Profesor Akal Sehat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa begitu. Nah, dalam orasi kali ini bagaimana Rocky memberi semacam ingatan begitu, dan juga semacam saran yang cukup radikal kepada mahasiswa di tengah-tengah kampanye ataupun di tengah-tengah undangan ya. Ada Anies Rashid Baswedan dan juga ada Mohaimin Iskandar dalam panggung yang cukup luar biasa di depan mahasiswa di Jawa Timur itu ataupun di Surabaya. Tampaknya segala macam kritik disampaikan oleh Rocky Gerung dan juga mengajak kepada seluruh mahasiswa agar 2 minggu setelah terpilihnya Anies Rashid Baswedan dan juga Mohaimin Iskandar, maka Rocky Gerung mengajak kepada mahasiswa untuk melakukan demo begitu. Tentu hal-hal yang seperti ini adalah bagian penting dari bagaimana seorang Rocky Gerung memancarkan akal sehat begitu, memancarkan semacam pikiran-pikiran ke seluruh pelosok Nusantara dalam kaitannya dengan jelang Pilpres 2024. Tentu mengharuskan kita sebagai seorang mahasiswa ataupun kita sebagai seorang pemilih, kita sebagai konstituen, kita sebagai anak bangsa agar betul-betul istilahnya memilih sosok pemimpin yang mengerti tentang keadaan, mengerti tentang peristiwa-peristiwa
baik itu yang masa lalu, peristiwa masa kini, dan juga peristiwa-peristiwa di masa mendatang. Dan tentunya misalnya rangkuman yang disampaikan oleh ataupun pembicaraan dari Rocky Gerung ini paling tidak memang kita membutuhkan sosok pemimpin yang memiliki wawasan. Dan salah satunya adalah tugas mahasiswa itu adalah ketika nanti ya, ketika Anies Rashid Baswedan dan juga Muhammad Iskandar menjadi presiden, maka nuansa kritisisme sebagai seorang mahasiswa yang terlahir dari dunia kampus itu tidak boleh hilang, tetapi harus istilahnya menggeleng pada kekuasaan, menggeleng tetapi dengan pikiran, bukan menggeleng dengan tidak memiliki pikiran, atau yang disilahkan oleh Rocky Gerung sebagai gelengan pelongo-pelongo begitu ya. Oleh karena itu bahwa Rocky memberikan orasi-orasi ini untuk membangkitkan semangat kepada seluruh mahasiswa dan juga untuk memastikan bahwa pilihan-pilihan terhadap politik ya saat sekarang ini, terhadap calon pemimpin masa depan, agar istilahnya melawan segala macam dinasti politik yang saat sekarang ini memang dipamerkan oleh presiden aktif saat sekarang ini, yaitu adalah Joko Widodo, dengan posisinya sebagai seorang presiden lalu cawi-cawi dalam menentukan ataupun mengintervensi pasangan calon presiden dan juga calon wakil presiden untuk 2024 mendatang. Dan apa yang disampaikan oleh Rocky Gerung bahwa dalam konteks demokrasi yang ada di Indonesia, maka tidak hanya dibutuhkan oleh kekuatan partai, tetapi juga membutuhkan kekuatan intelektual, pikiran-pikiran yang ada dari seluruh masyarakat, karena memang demokrasi yang ada di Indonesia itu adalah demokrasi yang nantinya akan dibangun dengan sedemikian rupa, dibangun dengan wawasan-wawasan, gagasan-gagasan yang cukup nanti akan dapat diwujudkan oleh para pemimpin kita di kemudian hari begitu. Oleh karena itu bahwa Rocky Gerung ingin memberikan semacam ingatan kepada publik bahwa konsep gagasan perubahan yang selama ini digaungkan oleh Anies Rashid Baswedan dan juga Muhammad Iskandar adalah salah satu hal yang harus disambut dengan sedemikian rupa, karena memang dengan gagasan-gagasan tersebut, perubahan dan juga segala bentuk istilahnya anomali-anomali politik yang saat sekarang terjadi di zaman Presiden Joko Widodo ini begitu, menjadi sesuatu yang nantinya bisa diperbaiki ataupun dirubah di masa mendatang. Karena kita tahu bahwa Profesor Akal Sehat Rocky Gerung ini adalah salah satu kritikus terbaik ya, yang merupakan aset bangsa. Dia berani untuk memberikan pandangan-pandangan yang berbeda dengan rezim penguasa saat sekarang ini, dan kedalaman daripada argumentasi daripada seorang Profesor Akal Sehat Rocky Gerung memang menjadi satu hal yang ditunggu ya, dan menjadi istilahnya corong ya bagi suara-suara oposan ataupun suara-suara oposisi dari kalangan masyarakat sivil ya. Karena kita tahu bahwa kalangan oposisi dari sisi partai saat sekarang ini nampaknya mulai terganggu karena proses politik jelang Pilpres 2024, tapi hanya Rocky Gerung lah yang kemudian tampil sebagai salah satu tokoh oposisi yang tidak berafiliasi dengan partai manapun, tetapi lebih kepada bagaimana pikiran-pikiran daripada Rocky Gerung itu menjadi dapat didengar oleh kalangan mahasiswa, masyarakat umum, dan juga oleh para elit-elit bahkan. Karena itu bahwa di dalam pidato yang disampaikan oleh Rocky Gerung itu tadi, bahwa ini menjadi penanda bahwa Indonesia ini masih sebagai bangsa yang berpikir, dan sejarah juga sudah menunjukkan bagaimana tokoh-tokoh yang menjadi founding father kita seperti Soeharto ya, seperti misalnya Bung Hatta, kemudian dia juga menyebut Kertosoewirjo dan juga nama-nama yang lain yang dalam perjalanan bangsa besar ini memang selalu bertengkar dengan pikiran-pikiran, selalu berusaha istilahnya menyatukan gagasan-gagasan yang dirangkum ataupun digali dari kondisi sosial masyarakat yang ada di Indonesia. Oleh karena itu bahwa Rocky Gerung menginginkan sekali agar seluruh mahasiswa agar tetap menjaga fungsi-fungsi kritiknya begitu ya, menjaga kritisismenya di tengah-tengah badai oligarki dan juga badai oligarki politik dan juga oligarki ekonomi yang dihasilkan karena sistem kelembagaan partai yang ada di Indonesia yang memang membutuhkan kos ataupun modal yang cukup luar biasa begitu. Oleh karena itu bahwa apa yang disampaikan oleh Rocky Gerung menjadi satu pengingat bagi kita bahwa untuk 2024 mendatang
kita menginginkan adanya perubahan-perubahan yang fundamental begitu, sehingga segala hal yang berkaitan dengan masalah-masalah kebangsaan ini yang bersumber dari kurangnya wawasan para pemimpin-pemimpin kita saat sekarang ini bisa diperbaiki oleh pasangan Anies Rashid Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar. No Rocky, no party ya. Terima kasih dan selamat menjalankan aktivitas kembali.